Pertama itu prinsip yang paling penting dalam negara demokrasi modern itu adalah bahwa kekuasaan itu harus dibatasi. Ini yang paling penting. Nah, pembatasan kekuasaan itu salah satu caranya tentu adalah dengan pembatasan masa jabatan. Regularitas pemilu sendiri merupakan salah satu ciri negara demokratis. Jadi kalau pemilu itu dilaksanakan secara reguler, teratur dalam jangka waktu tertentu, itu adalah ciri negara demokratis. Nah, kalau kemudian orang berpikir untuk membuat masa jabatan dulu lebih dari yang ditentukan oleh konstitusi yang sudah disepakati, maka ada dua dampaknya. Pertama, kita harus merubah konstitusi dulu. Itu satu. Dan itu pasti pekerjaan besar dan itu sendiri pasti menimbulkan perpecahan Hmm. di situ. Jadi kalau alasannya kemudian supaya tidak menimbulkan polarisasi segala macam, itu omong kosong menurut saya. Mereka itu sebetulnya sedang menutupi nafsu untuk berkuasa, tidak mau mengikuti konstitusi. Jadi tidak sebetulnya ngomong Pancasila, Indonesia, konstitusi itu omong kosong aja kalau itu sebetulnya. Itu menutupi nafsunya berkuasa. Jadi kita sudah punya pengalaman dua kali, jadi ada presiden kita dengan masa jabatan yang tidak terbatas, dua-duanya terpaksa harus dijatuhkan dengan cara dihina. Apa kita masih mau lagi menghina mereka dengan cara-cara yang tidak terhormat? Bukankah jauh lebih baik pergantian kepemimpinan kita itu berjalan justru dengan cara-cara yang terhormat? Selesai masa jabatannya, pemilu dilaksanakan, lalu terjadi proses eh, pergantian kepemimpinan dengan cara-cara yang terhormat. Dengan cara begitu sesungguhnya demokrasinya jalan dan kita menghindari penumpukan kekuasaan dengan cara yang sangat elegan sebetulnya. Nah, di sini itu salah satu yang paling penting sebetulnya dari isu 3 periode ini. Itu mengingkari konstitusi yang sudah kita sepakati itu sendiri. Ya. Dulu kita menolak masa jabatan presiden tanpa batas itu kan karena kita menyadari potensinya adalah power tend to corrupt itu. Jadi tidak ada cerita orang yang menjabat lama itu kemudian tidak korup gitu. Sehingga korupsi itu sangat mungkin terjadi. Nah, upaya kita membatasi itu adalah dengan masa jabatan presiden dan yang paling penting kemudian adalah membatasi juga berapa kali seseorang bisa menjabat dalam posisi jabatan presiden. Dan yang berikutnya kalau kita bicara tentang amandemen konstitusi sebetulnya bukan juga perkara yang mudah ya amandemen konstitusi apalagi dalam situasi di mana kita ini sebetulnya tidak genting-genting amat untuk masa jabatan 3 periode itu. Alasan bahwa pemberantasan COVID atau apa itu hanya akan berlangsung di zamannya Jokowi juga nggak ada ceritanya. Nyatanya juga sampai hari ini tidak menunjukkan bukti yang nyata bahwa masa pemimpinan Presiden Jokowi juga menyelesaikan masalah COVID yang naik terus kok nyatanya gitu. Jadi tidak ada juga menurut saya alasan yang masuk akal yang membenarkan itu gitu kecuali sebuah nafsu untuk berkuasa dan yang paling berbahaya sebetulnya adalah kita merusak konstitusi kita dan setiap konstitusi yang dirubah dirusak dengan untuk kepentingan kekuasaan seperti itu pasti akan menimbulkan polarisasi akan menimbulkan konflik yang lebih dalam di dalam masyarakat. Nah, sebetulnya kalau masalah polarisasi dalam masyarakat itu tidak bisa dihindari dalam pengertian bahwa selama kita masih menganut sistem demokrasi di mana orang mencoba untuk mempengaruhi orang lain untuk memilih, maka polarisasi itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengelola polarisasi itu. Ya. Bagaimana demokrasi kita itu membuka ruang kompetisi, tapi pada saat yang sama juga mencegah terjadinya polarisasi yang tajam. Nah, di sini sebetulnya tantangannya adalah pada bagaimana para pemimpin kita membangun kesepakatan-kesepakatan politik yang tidak menimbulkan polarisasi yang tajam. Nah, itu saya kira menjadi tantangan terbesar dari demokrasi kita yang masih sangat muda ini.